kabar semuanya? Luar biasa, haleluya. Siapa yang hari Senin, Selasa, dan hari ini hadir terus? Wow, banyak ya, amin, haleluya. Kita yang rindu dan haus dipuaskan ya. Walaupun udah sehari, aduh kurang puas, besok datang lagi, sampai nanti hari Sabtu datang terus, amin saudara, amin. Kita mau terus dipuaskan, kita mau terus rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, jangan sampai nanti kita tertinggal, jangan sampai kita menjadi gadis-gadis yang bodoh ya, yang tidak membawa minyak cadangan. Mari saudara, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Oh haleluya, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati kita. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa untuk setiap kami yang sudah hadir pada malam hari ini Tuhan. Engkau Roh Kudus yang bekerja dan beracara di tengah-tengah kami Bapa. Engkau yang tahu kerinduan kami Tuhan. Pada saat kami memasuki ruangan ini Bapa, pada saat kami memasuki gereja ini Tuhan, kami rindu Tuhan, urapan-Mu, kuasa-Mu Tuhan melingkupi setiap kami Bapa. Kau bukakan hati-hati kami Tuhan, yang mungkin masih banyak Tuhan. Engkau yang tahu Bapa, ke dalam dasar hati kami yang paling dalam Tuhan. Apa yang kami butuhkan, apa yang kami rindukan Tuhan. Kami rindu menyenangkan Engkau Tuhan. Kami rindu lawatan daripada-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan dipenuhi oleh kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus yang terus bekerja dan beracara Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kami mau serahkan seluruh acara ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya kita katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Oh haleluya. Mari saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita ya. Kita mau berdiri semuanya. Dalam berdoa ini saudara bisa bebas ya. Kalau lelah boleh duduk ya. Kalau mau tetap berdiri silakan berdiri. Haleluya. Kita mau datang kepada Tuhan. Oh, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Haleluya. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru urapiku. Kita minta minyak yang baru. Tuhan curahkan penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya, kita katakan lebih dalam lagi. Datang Roh Kudus. Mari saudara, kita minta Roh Kudus datang menghampiri kita, memenuhi kita. Kita butuh urapan yang baru. Amin. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu.
seluruh jemaatnya. Satu yang ku rindu bersekutu. Oh, kami rindu Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sekali lagi, Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi
urapan-Mu yang baru Tuhan. Minyak yang baru mengalir, mengalirlah. Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang lembut, yang manis. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiara rarabayasi, kiara rarabayasi. Haleluya, haleluya. Kiara rarabayasi Yesus. Haleluya. 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 Oh, urapi kami Tuhan. Oh, Roh Kudus yang bekerja. Ini kami Tuhan. Ini kami. Haleluya. Haleluya. Kiara rabaya Yesus. Oh, haleluya. Kiara rabaya si kiara rabaya si kiara lalabaya Yesus. Kiara rabaya si kiara lalabaya si kiara lalabaya si kiara rabaya si kiara lalabaya si kiara rabaya si kiara Kiara rabaya si kiara lalabaya si. Engkau memuaskan setiap hati kami Tuhan. Kami hati-hati yang haus Tuhan. Oh Yesusku, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, biar Roh Kudus yang terus hadir di tempat ini menjamah setiap hati kami Tuhan. Oh, biar Roh Kudus yang terus bekerja. Ya Rabaya Yesus. Hadir di sini pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, amin. Penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu
bekerja. bertatalah Engkau yang bertata Tuhan, lebih lagi di atas pujian dan penyembahan kami. urapanmu, Urapanmu, lawatanmu, kami rindu lawatanmu. ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, amin. Haleluya. Roh Kudus bekerja. Kita mau terima kuasa Tuhan. Amin. Lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Haleluya. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah. Haleluya. Amin. Haleluya, Yesus. Lebih lagi. Lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau yang kami perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kau yang terutama dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, Bapa. Kiara rabaya si kiara lalabaya se. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kiara rabaya si kiara rabaya se. Biar Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami, Tuhan, menguasai kami. Buka hati, setiap hati kami. Haleluya, haleluya. Kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Lebih dalam lagi. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak. Kau yang layak Tuhan. Kami sembah, kami puji. Kami tinggikan hanya nama-Mu. Yesusku. Haleluya, haleluya. Kiara rabaya se, kiara rabalabaya si, kiara rabaya Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kiara baba ya si, kiara rabaya Yesus. Bekerjalah Roh Kudus atas tengah-tengah kami. Urapi kami dengan urapan yang baru. Kami haus Tuhan. Kami rindu untuk dipuaskan lebih lagi Tuhan. Haleluya. Mintalah urapan kuasa daripada Roh Kudus-Mu. Jangan ada yang berdiam diri, terus minta kepada Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang beracara di tengah kami. Jamah hati kami, jamah hidup kami Tuhan. Kiara rabaya si, kiara rabaya si, kiara rabaya, kiara rabaya Yesus.
mau lebih dalam lagi Tuhan. Kiara rabaya si kiara rabaya Yesus. Oh Yesus. Kiara rabaya si kiara rabaya Yesus. Kiara rabaya si kiara rabaya. Oh kiara rabaya Yesus. Kiara rabaya Yesus. Kiara rabaya si kiara rabaya si kiara rabaya si kiara rabaya si kiara rabaya. Engkau yang menguatkan setiap lutut kami ya Bapa. Kiara rabaya Yesus. Makasih Yesus. Kiara rabaya Yesus. Kiara rabaya Yesus. Haleluya. Biar Roh Kudus yang berbicara atas hati kita. Biar Roh Kudus yang terus berbicara dalam hati-hati kita semua. Oh haleluya, haleluya. Kiara rabaya Yesus. Kiara rabaya si kiara rabaya Yesus. Membawa hati yang bersyukur Tuhan. Kiara rabaya si. Kami luaskan Tuhan, Roh-Mu bekerja di tengah kami. Oh Yesus, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kiara rabaya si kiara rabaya Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam
Tuhan Amin. Haleluya. Yes. segalanya. Amin. Lebih dalam ku menyembah Kami menyembahmu Tuhan. dalam roh dan benar. Semuanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Melebihi. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam ku menyembah. Kami menyembahmu dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya. Oh, kami tinggikan Kau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus buat malam hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau rindu berkarya dan kami rindu mendapatkan karyamu lebih lagi ya Ya Tuhan. Yesus. Inilah kami terbuka di hadapan-Mu. Karena kami haus akan Engkau. Engkaulah kebenaran, Engkaulah kuasa. Engkaulah segala sesuatu yang kami butuhkan hari-hari hidup kami. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari ini kita melanjutkan Senin Selasa, tema hari ini adalah baptisan Roh Kudus. Karena lagi Senin dan Selasa kita memahami betul saudara, kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita. Amin semuanya. Kita baca lagi ya, Lukas 3 ayat 16 saudara. Lukas 3 ayat 16. Tercatat di sana, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Amin, saudara-saudara. Siapa ini yang akan baptis kita dengan Roh Kudus? Siapa ini? Yang diomong sama Yohanes ini siapa? Ya, yang disebut Ia. Buka tali kasutnya pun aku enggak layak. Yesus Kristus. Dialah yang membaptis kita dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, saudara, air itu kan ada baptisan air, ada baptisan apa lagi? Roh dan baptisan api. Ada 3 baptisan. Kita percaya ketiganya harus kita terima. Amin. Ada di sini yang belum baptisan air? Udah percaya Yesus, tapi belum baptisan air. Saya mau bilang ayo segera. Itu langkah pertama. Karena masih ada langkah kedua dan langkah ketiga saudara-saudara. Ya, langkah pertama baptisan air. Air itu membersihkan yang di luar. Kalau ada baskom yang luarnya, nah itu dibersihin sama air. Tapi yang di dalam saudara, baskom yang di dalam itu dibersihkannya oleh Roh Kudus. Ya. Lalu baptisan api itu apa? Baptisan api itu yang mengubah bentuk. Tadinya mungkin wadahnya apa gitu ya. Tuhan mau rubah bentuk
Nah dengan api dia menjadi cair, dia bisa dibentuk ulang. Itulah baptisan api. Nah kita semua orang percaya membutuhkan ketika baptisan ini. Ya. Nah sekarang hari ini kita mau bicara tentang baptisan yang kedua. Baptisan Roh Kudus. Ada yang bertanya kapan baptisan Roh Kudus itu diperoleh? Baptisan air dulu baru baptisan roh. Mungkin enggak baptisan roh dulu baru baptisan air? Mungkin enggak? Mungkin. Salah satunya terjadi pada saya. Waktu kami ikut Papi belajar Alkitab di Majalengka, saya waktu itu kelas 4 SD, cici saya Yuli kelas 5, cici saya Lena kelas 6. Lalu kami bertiga dipanggil, waktu itu yang ngajar Om Tan. Ayo bertiga putri-putri Pak Lukas duduk di depan. Udah disediain kursi 3 saudara. Jadi kami duduk di sini. Dia bertanya, mau enggak dibaptis sama Roh Kudus? Karena kita suka ikut dengar-dengar, tahu-tahulah dikit tentang Roh Kudus. Mau Om, mau. Oke, yuk siapkan hati. Semua berdoa, kan ada murid-murid di sana. Semua berdoa, dukung. Lalu Om Tan tumpangin tangan kepada kita. Kita dibaptis dengan Roh Kudus. Kita berbahasa roh pada saat itu juga. Tapi saya baptisan air baru kelas 1 SMP. Jadi saya adalah salah satu yang mengalami baptisan Roh Kudus lebih dulu, baru baptisan air. Yang penting sudah percaya. Amin. Saya sudah percaya Tuhan Yesus. Jadi bisa seperti itu saudara. Baptisan Roh Kudus dulu baru baptisan air. Nah di sini hari ini, apakah ada yang rindu hari ini terima baptisan Roh Kudus? Saya belum baptisan air, bukan, tapi saya percaya Yesus. Boleh enggak saya mau diminta untuk dibaptis Roh Kudus? Boleh saudara-saudara. Amin. Ya, malam hari ini tersedia buat kita siapa yang haus untuk terima baptisan Roh Kudus. Ya. Sekarang gimana caranya? Dari mana itu Roh Kudus akan membaptis kita? Barang siapa percaya kepada Yesus, di dalam hatinya sudah ada Roh Kudus. Amin. Ketika kita percaya, karena untuk percaya itu dibutuhkan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak bekerja atas kita, tidak mungkin kita bisa percaya kepada Tuhan. Ya, maka ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat kita, maka sesungguhnya Roh Kudus sudah ada berdiam di dalam kita. Jadi buat kita yang sudah baptisan air, lalu hari ini kita mau baptisan Roh Kudus, atau kita bugem saya mah udah baptisan Roh Kudus, udah lama sama kayak saya. Terus malam ini jadinya butuh baptisan apa lagi nih? Apakah dibaptis lagi oleh Roh Kudus? Perlu berapa kali dibaptis Roh Kudus? Berapa kali? Berapa kali? Saya mundur sedikit pertanyaannya. Dibaptis air butuh berapa kali? 1 kali cukup. Ya, kecuali dulu bugem saya dulu dibaptis airnya caranya dipercik. Sementara belajar dari Tuhan Yesus dan yang kita percayai baptisannya selam. Jadi gimana bugem? Itu tergantung imanmu. Saya butuh enggak baptis selam? Itu tergantung imanmu. Kalau engkau mau baptis selam, mari dibaptis selam. Ya, bahkan ada juga udah baptisan selam tapi dulu saya belum sungguh-sungguh tuh bugem. Baptisan selam itu apa aja saya kagak ngerti, tapi saya mau ikut-ikutan. Jadi sekarang bagaimana? Boleh enggak saya dibaptis selam tapi dengan hati yang sudah mengerti arti baptisan air? Boleh. Tapi kita tidak mengharuskan karena ada berapa gereja ya. Pokoknya datang ke sini ke GKP harus baptis ulang. Kita tidak begitu. Amin, saudara-saudara. Ya, kita tidak mengharuskan orang masuk sini harus baptis ulang. Jadi orang bisa berkali-kali baptisan air. Janganlah. Nanti kita kehilangan maknanya, ya. Nah, sekarang baptisan roh. Berapa kali butuh baptisan roh? Berapa kali? 1 kali cukup. Amin. Nah, berikutnya tuh apa dong namanya nih, kayak malam ini kita kumpul pencurahan roh. Emang mau dicurahkan lagi Roh Kudusnya? Nah, Roh Kudus itu dicurahkan berapa kali, saudara? Ini juga jadi ada banyak pengajaran. Ada pencurahan Roh Kudus pertama, zaman Kisah Para Rasul. Ada pencurahan Roh Kudus kedua, lagi zaman di
Azusa Street, lalu sekarang ada lagi, akan ada pencurahan Roh Kudus yang ketiga. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan berapa kali? Ayo jawab. Berapa kali? Ini sepanjang sampai akhir zaman. Ada yang bakal lagi nanti ada keempat enggak? Ada kelima enggak? Pencurahan Roh Kudus saudara cukup satu kali. Di zaman Kisah Para Rasul, disitulah Roh Kudus dicurahkan. Jadi yang kita butuh sekarang apa? Kenapa ini namanya, apa disebut ini Welian? Doa 6 hari pencurahan Roh Kudus. Kurang sedikit kata-katanya. 6 hari doa memperingati pencurahan Roh Kudus. Jadi kalau kita berdoa malam ini sampai nanti hari Sabtu, apa itu yang kita tuju? Oke, buat saudara yang belum menerima baptisan Roh Kudus, ini kesempatan untuk saudara bisa terima baptisan Roh Kudus. Tapi buat kita yang sudah menerima baptisan Roh Kudus, apa yang kita rindukan adalah namanya kepenuhan Roh Kudus. Amin. Jadi bukannya dibaptis ulang-ulang, bukannya dicurahkan ulang-ulang, tapi dipenuhi lagi. Kemarin kita sempat bahas sedikit ya, ayat yang ada di mana itu Yehezkiel ya. Dari air, dari bait Allah itu keluar aliran-aliran air, saudaraku. Ada yang semata kaki, lalu sampai sedengkul, lalu sampai sepinggang, lalu sampai segini, lalu sampai kita tidak lagi cukup berat, tinggi badannya. Sehingga kita harus berenang di air itu. Itulah yang dimaksud dengan kepenuhan Roh Kudus. Jadi yang Tuhan rindu untuk kita sampai Tuhan datang itu selalu kita mau dipenuhi Roh Kudus. Bagaikan buli-buli minyak X. Kemarin ikut khotbah minggu enggak? Kemarin ada pelajaran tentang minyak di dalam pelita yang menyala dan minyak dibuli-buli. Itulah minyak ekstra yang harus dimiliki oleh 10 gadis yang bijaksana. Kalau yang bijaksananya cuma 5, ya yang 5-nya jadinya bodoh. Yang bodoh tidak punya minyak ekstra. Kita perlu kepenuhan Roh Kudus saudara-saudara. Karena itulah minyak ekstra di dalam hidup kita. Amin. Saudara paham semua ini? Supaya kita jemaat jangan salah ngomong, jangan salah mengerti ya. Kita ulang sekali lagi, baptisan Roh Kudus cukup 1 kali. Yang selanjutnya adalah kepenuhan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus juga cukup 1 kali sudah dilakukan. Ya enggak apa-apalah kalau ada gereja lain mau sebut-sebut pencurahan kedua, ketiga, terserah mereka. Tapi kita percaya cukup 1 kali pencurahan Roh Kudus itu. Karena dia sudah ada. Dia sudah ada. Amin. Yang kita butuhkan dipenuhi. Itu memang tugas kita. Supaya kita semua saudara punya buli-buli minyak ekstra. Karena buli-buli inilah yang menunjukkan bahwa kita orang percaya yang bijaksana. Ini penting banget. Jadi dipenuhi Roh Kudus penting banget buat kita semua. Kalau memang kita dipenuhi Roh Kudus saudaraku, ya itu secara konsisten. Jadi kita harus mau ya dipenuhi Roh Kudus itu konsisten saudara. Pasti kita akan berbuah roh, benar gak? Benar gak? Kalau konsisten kita dipenuhi Roh Kudus, pasti buah-buah roh itu akan terjadi dalam hidup kita. Itulah yang kita bawa kepada Tuhan. Ketika Tuhan bertanya, mana buah-buahmu? Apa yang kau hasilkan? Ini Tuhan, buah roh ada di tangan kita. Mana buli-buli minyakmu? Ini Tuhan, karena kita dipenuhi Roh Kudus.
Tapi hari ini kita mau buka kesempatan buat saudara yang mau menerima baptisan Roh Kudus. Atau mau berani angkat tangan? Saya mau tanya siapa yang belum terima baptisan Roh Kudus? Ada? Karena kalau enggak ada yang butuh baptisan Roh Kudus, ngapain saya ngomong baptisan Roh Kudus hari ini? Benar? Mending kita ngomong kepenuhan Roh Kudus. Ada? Coba dilihat-lihat. Ini kan saudara yang paling apal nih di lokal masing-masing. Ada enggak menurut saudara hari ini yang belum dibaptis Roh Kudus? Ada enggak? Enggak ada? Ada enggak? Kalau enggak usah saya ngomongin baptisan Roh Kudus nih saudara. Ayo ada yang bisa tolong saya, pembina atau gembala atau siapa bisa kasih tahu? Ini perlu enggak kita? Enggak perlu ya? Perlu? Baptisan Roh Kudus? Oh ngomongnya kok tipis banget. Perlu, oke kalau perlu. Sekarang gimana kita mengalirkan? Karena Roh Kudus itu sudah ada di dalam setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita mulai dengan percayalah bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam kita jika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sudah mati di kayu salib untuk tebus dosa kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Amin semuanya. Kita buka Efesus ya. Efesus 1 ayat 13. Ya. Apa bunyinya? Efesus 1 ayat 13, 14. 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika kamu percaya kamu dimeteraikan. Amin. Jadi sudah ada meterai Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing. Haleluya, Dia hadir. Mari kita baca ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi percayalah kita semua atau kita yang kemarin-kemarin bikin dosa, yang kemarin-kemarin udah jarang ibadah bahkan ya, jarang puji sembah, jarang baca firman, hari ini kita tetap diyakinkan Roh Kudus ada di dalam engkau. Yang kedua, kita baca di Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Ya, ini juga ayat yang udah sering kita baca ya. Apa bunyinya saudara? Kisah 1 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Jadi Roh Kudus itu ada, hadir, dihadirkan menjadi penolong kita supaya hidup kita semua jadi berkat, saudara-saudara. Jadi berkat buat orang lain, buat orang yang susah hati, buat orang yang terikat kuasa gelap, buat orang yang mungkin putus harapan. Ya, ada dalam persoalan rindu ada pertolongan yang membebaskan, melepaskan, memberikan keyakinan, kemenangan, bahkan orang-orang yang terikat oleh sakit penyakit, saudara. Ya, nah orang-orang ini semua butuh kita dan Roh Kudus mau pakai kita semua untuk melayani Dia kemana-mana. Amin, saudara. Ya, berapa banyak kita mulai terjun di dalam pelayanan. Kita mulai memuridkan ya orang-orang dari enggak kenal Tuhan sampai kenal Tuhan, sampai dia dilepaskan dari segala macam, dan kita tahu kita butuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang sanggup menolong kita semua. Amin, saudara. Rindu jadi berkat, rindu dipakai Tuhan.
Haleluya. Kalau kita semua segini nih saudaraku, setiap minggu jadi berkat oleh karena karya Roh Kudus. Wah, saya percaya deh, banyak orang yang diselamatkan. Banyak murid-murid yang bayi juga jadi dewasa di dalam Tuhan. Jadi mari beri diri kita untuk jadi berkat ya. Seringkali apa sih yang menghalangi kita jadi berkat? Adalah aktivitas hidup kita sehari-hari. Yang sudah habis rasanya waktu buat bekerja, buat banyaklah aktivitas. Makanya saya mau kasih tahu sama ibu-ibu, kita mah bukan sosialita ya. Jadi jangan suka mencari program-program, aktivitas-aktivitas bagaikan sosialita. Jangan saudara, mendingan dipakai untuk memberkati banyak orang, melayani orang. Amin. Yang bapak-bapak gak tahu trennya diajakin jadi apa sekarang sama dunia. Gak usahlah kayak begitu. Kita tahu ada pekerjaan dari Roh Kudus sendiri saudara. Mau memakai kita semuanya. Ada kuasa yang turun atas kita. Bahkan saya percaya sebagian kita sudah menerima kuasa itu. Amin. Kita sudah melakukan, kita sudah praktekkan dan kita tahu. Iya betul Tuhan, ada kuasa-Mu yang menyertai aku. Nah buat kita yang rasanya aduh aku ragu lah, apa iya sih benar apa enggak sih ada kuasa Tuhan. Ya malam hari ini biarlah kita kembali menerimanya, kita diyakinkan. Berikutnya Yohanes 7. Kita bertindak untuk mengalirkan Roh Kudus malam hari ini. Roh Kudus enggak di mana-mana, Roh Kudus ada di dalam batin kita semuanya. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Air sumber hidup. Kita baca 1, 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya saudaraku, memang betul Alkitab mencatatkan ini di Yehezkiel 47 ayat 1 ke bawah itu saudaraku. Itu dikatakan ada aliran-aliran air dari bawah bait suci. Mengalir dan makin tinggi. Karena siapapun yang dialirinya akhirnya harus berenang. Saudara, itulah yang disebut dengan berenang di dalam aliran Roh Kudus. Kita mau berenang atau cuman cukup airnya sampai sedengkul? Saudara pilih yang mana? Kalau berenang saudara, luar biasa. Kuasa yang menyertai, luar biasa. Hikmat yang menyertai, luar biasa. Pekerjaan-pekerjaan, mujizat-mujizat, tanda-tanda yang menyertai, luar biasa. Kenapa orang dipenuhi Roh Kudus tapi ada yang biasa-biasa aja. Ada yang kelihatan luar biasa. Karena ya itu, airnya mau sedalam apa. Kita sudah merasa cukup kalau sepinggang. Wih udah sepinggang loh, udah banyak ini airnya. Kita puas dengan sepinggang atau enggak puas? Itu kembali tergantung kepada kita. Kalau kita enggak puas kita cari lagi, betul? Kita enggak puas kita minum lagi. Kita enggak puas kita terus masuk lagi. Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Itu kalau nyanyi lebih dalam lagi. Itu kalau seumpama air kita tuh masuk lebih dalam. Sampai akhirnya memenuhi kita semua. Nah ini yang penting saudara. Kita rindu enggak lebih dalam sampai kita berenang di dalam kuasa Roh Kudus. Itu dahsyat benar. Luar biasa benar. Makanya dibutuhkan hati yang rindu, haus. Kalau bisa tiap hari. Amin saudara. Kalau seminggu sekali cari Roh Kudus. Sama setiap hari cari Roh Kudus. Sama sebulan sekali cari Roh Kudus. Sama setahun sekali. Kalau doa 6 hari baru cari Roh Kudus. Mana yang akan luar biasa? Kita tahu jawabannya. Kalau cuma setahun sekali kita cari Roh Kudus, kira-kira
kita berenang apa enggak. Dibanding. Memang ini perlu bertobat saudara. Saya juga perlu bertobat saudara. Merenung-renungkan firman ini, oh Tuhan emang luar biasa aliran rohmu. Kalau kami berenang di dalamnya. Tapi enggak mungkin berenang kalau setahun cuma sekali. Kami mau dialiri, dihidupi, dipenuhi oleh rohmu. Benar enggak saudara? Benar? Benar. Besok-besok kalau ketemu persekutuan doa, satu niatnya sama. Kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Enggak cukup kita cuman berkata-kata dalam bahasa roh. Aduh lumayan juga ya, gue ternyata masih bisa bahasa roh. Kirain udah hilang. Kenapa merasa udah hilang? Ya udah setahun kagak pernah diomongin pakai bahasa roh. Udah terlalu lama saudara kalau begitu. Benar enggak? Coba saudara perhatikan kalau setiap komsel, setiap persekutuan doa, setiap komisi, kita berkumpul, kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita ada di sana, dialiri oleh air yang penuh. Itu pasti luar biasa. Amin. Doa kita, doa yang luar biasa. Doa yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Bukan doa mau-maunya kita berdoa, tapi Roh Kudus suruh saya berdoa apa. Itu yang kita doakan. Maka terjadi seperti yang Roh Kudus mau. Amin. Kita perlu dialiri saudara. Oleh aliran-aliran air hidup ini dengan penuh. Nah, jadi dari ayat yang barusan kita baca di ayat 37 ini saudaraku dikatakan, barang siapa haus baiklah dia minum. Datang kepadaku dan minum. Saudara minum tiap hari enggak? Tiap hari enggak? Iyalah, saya enggak kuat kalau kagak minum tiap hari saudara. Masih kita kuat kagak makan daripada kagak minum, benar ya? Nah minum itu adalah kontak dengan Roh Kudus. Makan itu adalah makan firman. Kalau kita setiap hari melakukannya, maka mudah buat kita dipenuhi. Tahu-tahu teterete. Wih, ada bunyi sangkakala. Yesus datang, mempelai datang. Kita nggak bingung. Waduh, mempelai datang. Gue kagak punya buli-buli berisi minyak. Gue pinjem dong, gue pinjem. Tapi kalau kita biasa saudara setiap hari membangun ya gaya hidup dipenuhi roh. Gaya hidup makan firman. Kita tidak haus, kita tidak lapar setiap hari. Dan buli-buli kita ditetesin. Satu hari saya nggak tahu berapa tetes. Anggap aja satu hari satu tetes saudara. Setahun kira-kira penuh nggak tuh buli. Makanya itu gadis yang bodoh. Dia sampai harus beli dulu saudara. Ya keburu sih dia beli. Tapi keburunya ya keburu beli tapi keburu ditutup pintunya. Karena kan butuh proses. Benar gak? Kita ngisiin minyak ke buli-buli. Saudara mau beli di mana? Belinya cuma nama Roh Kudus. Tiap hari satu tetes. Coba berapa banyak waktu kita harus beri supaya buli-buli kita terisi minyak ekstra. Ini gak main-main loh saudara soal ini. Makanya hari ini saya merenungkan firman ini, oh Tuhan Yesus benar-benar deh. Saya melihat diri saya sendiri, aduh berarti gue belum sungguh-sungguh banget nih. Benar saudara, belum sungguh-sungguh banget nih. Perasaan mau udah sungguh-sungguh, udah serius. Tapi lihat pelajaran ini saudara, waduh Tuhan saya masih kurang. Saudara merasa masih kurang apa udah cukup? Kita belum terlambat, masih ada waktu. Kalau ini bicara kepada kita hari-hari ini, Tuhan mengasihi kita semua saudara. Amin. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Kita butuh dipenuhi setiap hari. Bagaimana bisa mengaliri? Ya,
Kalau kita di kelas SPK, kita dikasih tahu, anggap saja itu semacam ada keran yang harus kita buka. Dia ada di dalam kita, tinggal dibuka kerannya. Amin. Dibuka hatinya dengan iman. Aku percaya ada rohmu Tuhan di dalam hatiku. Dan dia akan bagaikan aliran air kehidupan. Supaya mengalir. Kita di dalam penyembahan harus ada di dalam mengalir. Kalau kita gak yakin ada Roh Kudus, penyembahan kita garing, saudara. Tapi kalau kita tahu ada Roh Kudus di sini, aku hanya akan mengalirkan. Jadi alirkan saja, begitu. Amin. Gimana caranya? Alirkan saja. Karena aliran air hidup itu ada di dalam batin kita. Semakin kita alirkan, dia makin keluar. Makin kita alirkan, dibuka tuh kerannya makin kenceng. Ngocornya makin banyak. Begitu saudara. Amin. Mau semua praktekkan malam hari ini? Ya, ini yang penting. Mari semuanya, saya nanti kasih kesempatan buat saudara yang belum dibaptis oleh Roh Kudus. Saudara bagusnya duduknya di depan ya. Di depan ya. Nanti Bapak Ibu yang di depan yang sudah terima baptisan mungkin bagaimana caranya? Minggir kah? Atau mau di depan sini? Kalau di depan sini ini mesti dipinggirin ya. Minta tolong dah sama yang kuat. Ada Ray nih. Ray kuat nih. Angkatin Ray. Ya, saudara yang paling tahu siapa yang belum menerima baptisan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada, tinggal kau gunakan imanmu, ada kehausan di dalam hatimu, di dalam batinmu, engkau mau terima baptisan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus bekerja di dalam kita, maka saya percaya Tuhan akan mengalirkan itu. Jadi mari kita nyanyi dulu, nyanyi lagu apa? Mengalirlah. Nanti saya minta pemurid-pemurid menyiapkan diri untuk menolong ya. Siapa haus, datanglah kepada Yesus. Dan Yesus akan memberikan kepada kita kepuasan. Aliran-aliran air Roh Kudus. Kita butuh setiap hari saudara untuk berkontak dengan dia, untuk bersekutu dengan dia. Kalau malam hari ini kita alirkan dengan leluasa ya. Kemarin kita sudah bersihkan hati kita dari segala dosa. Kemarin yang datang kemarin. Dosa apapun, minta ampun dalam nama Tuhan Yesus, beresin. Kepahitan saudara, itu kalau masih ada kepahitan engkau sulit loh terima baptisan roh. Karena ada hal yang gak benar. Jadi yang gak benar beresin dulu ya. Ntar sebentar yang gak benar dalam hati kita bereskan. Tuhan aku minta ampun buat segala yang gak benar di hidupku. Aku ke depan mau benar. Amin. Amin. Maka alirannya itu akan mengalir dengan sempurna. Ya, kalau kayak lubang pipa AC itu enggak ada kotorannya. Ya, sudah dibersihkan oleh Tuhan sehingga akan mengalir dengan deras. Itu yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Siapa percaya, siapa rindu, siapkan hatimu dan mari saya undang maju ke depan nanti pemurid-pemurid menolong. Yuk nyanyi dulu. Semua ya saudara kita nyanyi yang sudah menerima baptisan Roh Kudus, engkau rindu untuk dipenuhkan. Roh Kudus, kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh
yang rindu. Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mari semuanya, engkau yang rindu, engkau yang haus, datanglah kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus, Dia akan membaptis engkau di sini. malam hari ini juga dengan baptisan Roh Kudus. Dalam Kuasanya akan mengalir. berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Sama-sama. Roh Kudus penuhi, Siapkan hatimu. Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang. Saya minta pemurid-pemurid ambil posisi. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Hatimu, buka hatimu bagaikan keran. Buka yang besar, buka yang besar. Karena Roh Kudus ada di dalam hatimu. Dia siap mengalir. Ada Roh Kudus di dalam engkau. Biarkan dia mengalir, biarkan dia mengalir. Buka suaramu, buka suaramu. Biarkan dia mengalir, mengalir keluar, mengalir keluar. Indaya rata kaya raba sande raba sinde ya raba raba. Indaya rata kaya raba sande raba tata. Ya raba 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 raba. Indaya raba raba sande raba kaya raba raba. Indaya raba 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 sande raba kaya raba raba. Suaramu, Indaya raba kaya raba raba raba. Indaya raba raba kaya raba 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 raba. Ya raba kaya raba sande raba ya raba raba. Indaya raba sande raba kaya. Keluarkan suaramu, keluarkan suaramu. Sendaya raba sekata kaya raba. Sendaya raba sande raba kaya raba. Indaya raba 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 raba. Sendaya raba 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 kaya raba sande. Sendaya raba
Jangan diam, jangan diam, keluarkan suara dari dalam hatimu. Ada dorongan keluar, keluarkan saja, jangan ditahan. Enaya rata kesandera batita ya labasa, senaya rabata kaya labasa, senaya rata kaya rata kaya labasa. Mengalir, 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 Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kuasa, Inaya rasande, Senabaya rasa kata kaya labasande, Inaya labasande, mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus, keluarkan suaramu, keluarkan suaramu, jangan diam, keluarkan suaramu. Saudara ini tempat duduk berdoa, jangan diam diri berdoa. Haleluya. Jangan kita menonton, kita berdoa semuanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya rararabaya sik, ya rararabaya Yesus. Ya Roh Kudus yang bekerja terus memenuhi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya rararabaya sik, ya rararabaya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Pemurid, ada beberapa yang harus ditanya lebih dulu. Sepertinya menyimpan sesuatu yang harus dibereskan dulu dengan Tuhan. Ya, ditanya dulu, ditanya. Ada apa? Kenapa? Apa yang ngeganjel? Apa yang membebani? Itu dibereskan dulu. Minta ampun sama Tuhan Yesus. Baru kemudian bisa dilayani terima baptisan Roh Kudus. Inaya rabasyatika sikaya laba-laba-laba inaya rabasindio. Haleluya. Kalau ada yang masih simpen sakit hati, harus mengampuni. Harus mengampuni. Baik. Baik. Bapak Ibu Saudara-saudari, buat yang sudah menerima baptisan Roh, silakan duduk. Yang tadi mendoakan kalau perlu bertanya ya, konfirmasi apa iya engkau sudah terima baptisan Roh. Buat yang belum bisa, saudara, enggak apa-apa. Ini karena kita terbatas oleh waktu ya. Nah, nanti yang belum, tolong sama yang mendoakan, ntar ditanya dulu. Apa kesannya? Ada apa yang ngeganjel enggak? Ada apa yang perlu dibereskan enggak? Ya, nanti kita ambil waktu untuk pemberesan, saudara. Lalu kita akan doakan lagi besok-besok. Nanti kita bicarakan kapan waktunya yang terbaik untuk mendoakan lagi, tapi harus dibereskan dulu. Apa yang di hati, yang ngeganjel ya saudara ya, itu perlu dibereskan. Tolong ya yang tadi ngedoain inget ya, siapa-siapa yang belum beres tolong inget ya orangnya. Siapa yang belum, supaya ntar di follow up. Nanti di follow up. Ya nggak apa-apa, belum terima hari ini nggak apa-apa. Kita ada besok, ada lusa. Ya, dalam nama Yesus. Ya, boleh duduknya deketan sama yang doain supaya bisa di follow up, saudara. Haleluya. Duduknya deketan. Kalau bisa duduknya deketan ya, yang ngedoain sama yang didoain supaya bisa di follow up. Karena hari ini waktu kita aja yang terbatas ya, nggak usah sedih kalau belum. Tuhan tetap mengasihimu dan Tuhan panjang sabar. Ya, Tuhan mau membereskan step by step ya. Nggak apa-apa, asal yang tadi ngedoain coba dideketin dan ditanya. Ada masih menyimpan apa yang harus dibereskan dulu dengan Tuhan atau dengan sesama. Itu memang harus beres saudara. Ya, karena Roh Kudus hanya akan bekerja di hati yang suci. Hati yang siap. Begitu ya cara kerjanya. Oke, sebentar kita mau lanjut dulu. Ada yang dapat pesan Tuhan, dapat pernyataan? Kalau ada yuk tolong disampaikan. Ada? Yuk kalau ada ya. Jangan ragu-ragu ya. Yuk cepat berdiri. Shalom, tadi aku
dapat kayak Tuhan tuh nyampain kepada kita semua, roh Tuhan tuh tercurah bagi kita. Terus Tuhan juga ngomong, api kita tuh jangan sampai padam lagi. Amin. Terus kita juga jangan sampai serupa lagi dengan dunia ini, karena dunia ini semakin jahat. Kayak Tuhan tuh mau roh kita tuh terus menyala, terus jangan berhenti ngestak, jangan sampai apinya tuh redup, apalagi padam. Mungkin itu aja. Makasih. Ya saudara, sedih sekali ya kalau roh kita sampai mati ya, benar ya. Tapi malam hari ini saya percaya Tuhan sudah bekerja. Dia menghidupkan kembali api-api yang sudah padam. Amin. Amin. Ya, lu berikutnya. Yuk. Tika, ada lagi yang lain? Jangan entar udah di parkiran baru ngomong. Bugem, tadi saya lihat, telat. Shalom saudara. Jadi saya dapatnya pas lagi doa sama PW tadi. Jadi dapatnya itu Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Setelah itu lakukanlah pekerjaan-pekerjaanku gitu. Amin ya. Tuhan Yesus enggak panggil kita buat jadi pengangguran. Tuhan Yesus panggil kita untuk kita bekerja bagi segala pekerjaannya. Amin. Saudara-saudara, yuk berikutnya. Ya. Salam semuanya saudaraku. Waktu penyembahan tadi ya, saya melihat ya hati-hati itu ya semuanya ya. Ada yang enggak semuanya menyerahkan hatinya kepada Tuhan saudaraku ya. Tapi saya melihat ya dari atas itu turun api yang sangat besar. Tapi apinya itu bukan berwarna api saudara, tapi apinya berwarna sangat putih, bersih, dia menyambar-nyambar gitu ya. Kepada yang mau nerimanya. Ada yang beberapa orang saya lihat nggak nerima saudaraku. Ya, dan saya juga melihat waktu ibu bawa firman Tuhan, kita diberikan kaca. Stempelnya itu bagus banget, dia berbentuk hati dan terang gitu ya. Dan ada juga yang menerima di tangannya gini sambil begini, menerima lampu-lampu yang menyala-nyala gitu. Kata Tuhan, nyalakan terus api ini di dalam kehidupan kamu setiap hari. Yang dikasih stempel-stempel itu Tuhan menyatakan inilah milikku. Ya itu yang Tuhan perlihatkan buat saya. Ya, puji Tuhan. Sama tadi siapa tadi? Tika ya, yang lihat ada bunga. Udah disampaikan belum? Iya. Jadi tadi ada satu lagi, tapi ini sebelum doa, pas lagi di jalan, di angkot. Terus tadi tuh ngeliat ada vas bunga gede, isinya bunganya banyak sekali. Terus kayak ada vas-vas kecil di sekitarnya, bunganya lagi dipilihin, dimasukin ke vas satu-satu gitu. Tapi belum semua, tapi satu-satu gitu. Ya itu bicara tentang karunia-karunia Roh Kudus ya saudara ya. Kalau Tuhan bekerja, rohnya dicurahkan, pasti karunia-karunianya itu diberikan kepada kita seorang dengan yang lain. Amin saudara.
Sayang ya waktunya sudah harus selesai. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan malam hari ini adalah yang tadi didoakan. Sebentar aja ya, 5 menit gitu ya. Ngobrol sama yang tadi ngedoain. Apal nggak yang ngedoain tadi siapa yang didoakan? Coba gimana caranya? Apakah janjian? Karena kalau ngobrol di sini bisa 10 menit, 15 menit. Nanti nunggu yang lain lama ya. Ini perginya kan pada bareng-bareng ya. VTI, mana Krisma tadi Kris? Perginya bareng-bareng kan? Berarti kalau ngobrol dulu sebentar, kalian gimana? Keberatan nggak? 10 menit keberatan nggak? Bisa ya? Jadi mungkin Krisma tahu tadi siapa saja yang maju ke depan, terus siapa yang perlu masih diajak ngomong. Apa sih yang menghalangi kamu? Ada apa gitu ya, memberatkan. Supaya itu bisa diselesaikan. Nah masalahnya menyelesaikannya kalau di jam kita doa begini makan waktu lama. Yang Kampung Baru, tadi yang maju ke depan boleh angkat tangan Kampung Baru. Oke, 1, masa cuma 1, 2, ya. Siapa lagi? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau gimana caranya ya? Apa Kampung Baru yang 8 orang ini ngumpul dulu? Siapa yang akan mengkoordinir? Culan? Lan? Ya, kumpul yang 8, ntar nih setelah kita doa ya. Kumpul yang 8 ditanyain, kamu terima atau belum? Nah yang terima udah dah ya, nanti tinggal dikasih tahu lebih jauh. Yang belum, bisa nggak ngomong? Apa yang belum? Kapan mau diberesin? Kalau bisa sih diberesin dulu. Kalau bisa nih sebelum besok kita doa udah diberesin. Jadi waktu kita doa lagi sama-sama udah beres, nah itu bisa lebih cepat terimanya. Ya, jadi besok khotbah lebih kepada tentang saya kira ke bahasa roh dan karunia-karunia besok. Ya. Nah begitu yang di Kampung Baru Sukajadi ada tadi saya lihat ada siapa? Yogi, ada yang dari Sukajadi yang maju ke depan ya? Ada ya? Nah tolong juga sama dikumpul ditanyain siapa yang terima baptisan roh atau dia belum mengerti baptisan roh. Dijelasin sedikit siapa yang belum ya, yang belum bisa ngomong nggak, kenapa. Jadi yang lelaki sama yang lelaki, Culan ajak yang lelaki juga ya, supaya yang lelaki ngomong kayak yang lelaki gitu ya. Itu Sukajadi, Kampung Baru, VTI, sama yang di cabang. Yang di cabang siapa tadi yang maju ke depan untuk terima baptisan roh? Ya, bisa yang tadi ke depan kumpul entar di sini deh ya, yang cabang ya. Waktunya paling lama 10 menit. Duduk di sini untuk kita follow up. Apa yang bisa dikerjakan supaya bisa dibereskan. Oke, begitu saudara-saudari semua. Yang penglihatan udah nggak ada lagi? Nggak ada? Kalau gitu yuk kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan, nyanyiin refnya tadi. Yuk kita refnya saja kita nyanyi. Sambil kita mengucap syukur, sambil kita bilang Tuhan aku mau belajar. Terus dipenuhi. Yang belum terima baptisan Tuhan bereskan hidupku. Supaya aku bisa menerima baptisan Roh Kudus. Roh Yesus urapi jamah setiap hati kami mengalirlah sekarang lagi Roh Kudus penuhi
haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Kami menyadari Engkau punya rencana yang besar atas setiap kami. Engkau mau baptis kami, Engkau juga mau penuhi kami, urapi kami untuk kami bersama-sama bekerja di ladang Tuhan. Maka tetes demi tetes minyak itu boleh mengisi buli-buli kami. Lewat pembaharuan karakter kami, budi kami, dan segala karya yang Kau libatkan kami. Kami percaya buli-buli kami terisi oleh minyak ekstra. Kami rindu Tuhan, itu betul-betul terjadi sehingga kami menjadi orang-orang yang siap menantikan kedatangan Tuhan kami. Terpujilah Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang malam hari ini belum menerima baptisan, belum tuntas keadaannya. Engkau yang tahu hati mereka, karena Engkau mengasihi mereka. Engkau rindu mereka dibaptis oleh Roh-Mu, bahkan dipenuhi oleh Roh-Mu. Berikan kesempatan ya Tuhan, supaya dalam waktu yang dekat ini mereka boleh menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Besok kami kembali ke tempat ini, belajar lebih lagi, dipersiapkan lebih lagi, mengerti kehendak-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami pulang dengan damai sejahtera, tiba di rumah dengan selamat, tidak kurang satu apa, diberi kesehatan untuk besok kami dapat kembali ke tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan berkati.